Belajar bersama kembali dengan saya Fahril Fanani. Seringkali kita terjebak dalam anggapan bahwa tata ruang hanyalah soal peta, angka, dan standar teknis. Bahwa perencanaan adalah aktivitas yang netral dan bebas nilai. Pada video kali ini, kita akan mendekonstruksi anggapan tersebut. Kita akan mendalami topik krusial, dimensi politik dalam perencanaan wilayah dan kota, dekonstruksi relasi negara, kekuasaan, dan ruang publik. Untuk memahami kompleksitas ini, kita akan membagi pembahasan menjadi 4 modul utama. Pertama, kita akan membangun kerangka konseptual tentang ontologi negara, politik, dan perencanaan. Kedua, kita melihat evolusi perencanaan dalam sistem demokrasi. Ketiga, kita akan membedah realitas politik tata ruang di Indonesia. Dan terakhir, kita akan merefleksikan posisi profesionalisme kita sebagai perencana di tengah pusaran kekuasaan. Perencanaan tidak beroperasi di ruang hampa. Ia adalah intervensi sosial yang berada dalam ekosistem dinamis. Terdapat hubungan dialektis atau saling mempengaruhi antara 3 entitas utama, negara, the state, politik, politics, dan perencanaan itu sendiri. Memahami ini adalah kunci untuk menyadari bahwa setiap garis yang Anda tarik di peta adalah manifestasi dari kehendak kekuasaan. Bayangkan sebuah sistem organisme. Negara adalah wadah, organisasi kekuasaan yang menaungi kita. Perencanaan adalah sarana, instrumen teknis untuk mencapai tujuan dalam wadah tersebut. Namun, karena sumber daya terbatas dan keinginan manusia beragam, kita butuh politik sebagai metode, mekanisme pengambilan keputusan. Ketiganya saling mengunci. Negara butuh perencanaan untuk visi, dan visi butuh politik untuk mendapatkan legitimasi. Apa itu negara? Max Weber mendefinisikannya sebagai entitas yang memegang monopoli atas penggunaan kekerasan fisik yang sah. Dalam tata ruang, kekerasan ini bertransformasi menjadi otoritas regulasi, zonasi, dan perizinan. Ingatlah, dokumen rencana seperti RT/RW mengikat secara hukum bukan karena gambarnya bagus, tapi karena disahkan oleh otoritas negara. Secara ideal, negara hadir sebagai penjamin kepentingan publik atau public interest. Namun, teori perencanaan kritis mengingatkan kita, negara tidak selalu netral. Seringkali, negara menjadi arena pertarungan kelas, di mana kebijakan tata ruang bisa menjadi bias, lebih melayani pemilik modal daripada masyarakat umum. Disinilah fungsi perencanaan. Inti masalah perencanaan adalah kelangkaan atau scarcity. Lahan itu terbatas, anggaran itu terbatas, maka perencanaan adalah proses alokasi. Setiap keputusan alokasi memiliki implikasi sosial. Menetapkan zonasi hijau secara teknis adalah konservasi, tapi secara sosial itu adalah pembatasan hak ekonomi pemilik lahan. Perencanaan menentukan siapa mendapat apa. Karena perencanaan memicu konflik alokasi, politik hadir sebagai solusinya. Mengutip Harold Lasswell, "Politics is who gets what, when, and how." Politik menjembatani preferensi individu menjadi kebijakan publik. Disinilah kebenaran teknis yang Anda susun sebagai perencana akan diuji oleh kebenaran politis para pemangku kepentingan. Cara kita berdemokrasi mempengaruhi cara kita merencana. Dulu di Athena, demokrasi langsung memungkinkan warga menjadi perencana bagi dirinya sendiri. Namun dalam negara bangsa modern, kita menganut demokrasi perwakilan. Kedaulatan didelegasikan. Implikasinya, perencana bertanggung jawab pada politisi, bukan langsung ke warga. Ini membuka risiko distorsi aspirasi dan elitisme atau top-down planning. Kegagalan modernisme dalam menangkap aspirasi warga memunculkan kritik. John Friedman menawarkan konsep social learning. Perencanaan yang baik harus mempertemukan expert knowledge dari perencana dengan experiential knowledge atau pengetahuan pengalaman dari warga. Perencanaan harus menjadi alat mobilisasi sosial bagi kaum tertindas. Pasca 1994, terjadi pergeseran paradigma global. Hegemoni comprehensive rational planning yang kaku runtuh. Muncul pendekatan bottom-up dan participatory planning. Sherry Einstein mengingatkan kita lewat tangga partisipasinya. Kita harus membedakan antara partisipasi yang sekedar manipulasi atau tokenisme dengan partisipasi yang substansif berupa redistribusi kekuasaan. Dua pendekatan utama muncul.
collaborative planning yang menekankan konsensus lewat komunikasi jujur, dan advocacy planning dari Paul Davidoff yang menegaskan bahwa perencana tidak boleh netral. Dalam sistem yang timpang, perencana wajib berpihak atau menjadi advokat bagi kaum miskin untuk melawan dominasi modal. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Sejarah perencanaan kita tidak lepas dari bayang-bayang rezim. Di era Orde Baru, kita menganut model developmental state. Perencanaan adalah instrumen teknokratis murni untuk melayani pertumbuhan ekonomi fisik. Sifatnya sentralistik dan top-down. Apa yang baik menurut Jakarta dianggap baik bagi daerah. Masyarakat didepolitisasi melalui konsep masa mengambang. Implikasi spasialnya, ruang kota didesain untuk produksi dan kontrol keamanan, bukan untuk interaksi demokratis. Resistensi lokal terhadap pembangunan sering diredam dengan pendekatan keamanan. Reformasi 1998 membawa perubahan drastis, Big Bang Decentralization. Kewenangan perencanaan didistribusikan ke ratusan kabupaten atau kota. UU Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 pun lahir dengan mandat partisipasi. Harapannya, perencanaan menjadi lebih dekat dengan aspirasi lokal. Namun, realitasnya melahirkan paradoks. Muncul fenomena raja kecil. Tata ruang sering menjadi komoditas politik. Revisi RT/RW rap kali bukan didasari kajian akademis, melainkan mengikuti siklus pilkada atau rent-seeking behavior untuk dana kampanye melalui obral izin lokasi. Konflik pun bergeser dari vertikal pusat daerah menjadi horizontal antar daerah. Banjir Jakarta yang tak kunjung usai misalnya adalah cermin ketidaksinkronan tata ruang antar wilayah akibat ego sektoral dan kedaerahan. Dalam konteks inilah mitos netralitas perencana di Indonesia runtuh. Perencana sering terjepit dilema menjaga etika profesi atau melayani struktur birokrasi dan klien. Seringkali, argumen teknis seperti AMDAL hanya menjadi fait accompli atau prosedur administratif untuk memuluskan keputusan politik yang sudah dibuat sebelumnya. Disinilah kemampuan navigasi politik dan integritas Anda diuji. Mari kita refleksikan peran kita. Di hadapan kekuasaan, perencana bisa mengambil 4 tipologi peran. Teknokrat atau engineer. Mereka percaya rasionalitas teknis adalah kebenaran mutlak. Kelemahannya sering terasing dari realitas sosial dan gagal menangkap aspirasi subjektif masyarakat. Birokrat, bagian dari mesin negara yang fokus pada stabilitas dan regulasi. Tantangannya adalah terjebak dalam red tape administratif dan kehilangan kepekaan terhadap urgensi lapangan. Advokat, antetesis dari teknokrat. Mereka sadar menolak netralitas dan menggunakan keahlian teknisnya untuk memobilisasi dukungan bagi kaum terpinggirkan demi redistribusi keadilan. Keempat, politikus. Perencana yang menggunakan keahliannya sebagai instrumen kekuasaan. Fokusnya adalah merancang koalisi dukungan dan negosiasi. Ukuran suksesnya bukan efisiensi teknis, tapi penerimaan politik. Di abad 21 ini, sekat-sekat itu makin cair. Perencana yang kompeten adalah perencana hibrida. Anda harus adaptif, menjadi teknokrat saat menyusun data, birokrat saat mengurus perizinan, advokat saat membela warga terdampak, dan politikus saat meyakinkan DPRD. Esensinya adalah kemampuan navigasi etika di tengah badai kepentingan. Sebagai penutup, ingatlah bahwa perencanaan tidak pernah lepas dari cengkraman politik. Sejarah Indonesia mengajarkan bahwa perencanaan selalu melayani rezim. Tantangan terbesar kita ke depan adalah menjaga integritas di tengah politik transaksional. Seperti kutipan penutup ini, "In a democracy, the planner who ignores politics is not being professional, they are being irrelevant." Yang artinya, dalam sebuah demokrasi, perencana yang mengabaikan politik bukan sedang bersikap profesional, melainkan sedang menjadi tidak relevan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga memberikan wawasan baru bagi perspektif profesionalisme Anda. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung channel belajar ini. Salam sehat dan bahagia selalu.